Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan Sistem Informasi Kesehatan, ya, pertemuan ke-10 ya, untuk hari ini tanggal 8 November tahun 2022. Para mahasiswa yang saya hormati, materi hari ini adalah pertemuan ke-10, yaitu tentang manfaat dan hambatan sistem informasi, ya, seperti yang saya coba tampilkan di layar ya. Ya, sudah saya tampilkan ya. Jadi materi ini sebetulnya akan lanjut dipraktikumkan itu pertemuan ke-12 dan 13 berikutnya. Ya. Tapi judulnya relatif sama ya, terkait dengan manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi kesehatan dan keperawatan. Baik, kita langsung saja yang pertemuan ke-10 hari ini, dengan harapan tujuan khususnya itu mahasiswa mampu menjelaskan manfaat dan hambatan menggunakan sistem informasi. Ya, kita spesifikkan saat ini sistem informasinya karena kita di profesi keperawatan, maka sistem informasi juga adalah sistem informasi keperawatan. Ya. Saya mencari contoh satu artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan, ya, judulnya yaitu manfaat dan hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi keperawatan oleh Ahmad Dahlan Sam dan Suki Hananto, mahasiswa magister Universitas Indonesia, dan dosennya Pak Suki Hananto. Ya, ini sudah dipublikasikan tahun 2019. Nah, kita akan lihat nih, jadi jurnal ini, artikel ini adalah hasil literatur review oleh Ahmad Dahlan dan Suki Hananto. Ya, jadi beliau dari tahun 2000 berapa ya, saya lupa ya, sampai 2015-an, 14 dan mencari artikel-artikel di luar negeri, ya, bukan Indonesia, yang publis pada rentang tahun tersebut, dikumpulkan kalau tidak salah ada sekitar 49 penelitian dan artikel yang terkait, ya, dengan ada kata kunci tersendiri yang digunakan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sebenarnya sistem informasi keperawatan yang ada di dunia ini, manfaat dan hambatannya apa, gitu ya, dari hasil publikasi dari EBSCO, ProQuest, Google Scholar dan lain sebagainya itu dikumpulkan, ya. Dan dapat saya sampaikan dari publikasi oleh Ahmad Dahlan ini adalah pertama, latar belakang dulu ya, latar belakang bahwa sejak tahun 1980 ya, peran teknologi informasi, mohon maaf, sejak tahun 1980 peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK ini dalam praktek keperawatan telah berkembang. Seperti dulu ya, pertemuan 4, 5, 6 sudah pernah dibahas ya perkembangannya. Untuk sebagian besar perawat, penggunaan TIK ini telah memberikan semangat baru melalui pengenalan catatan pasien secara elektronik, ya, serta sumber daya klinis yang memerlukan penggunaan komputer bangsal atau perangkat digital lainnya. Evaluasi teknologi informasi dalam keperawatan ini relevan karena cepatnya implementasi sistem teknologi informasi dalam perawatan kesehatan, ya. Bahkan sudah ada aplikasi baru ya dari pemerintah, yang pertemuan sebelum UTS itu pernah saya singgung ya, tentang undang-undang rekamedis elektronik, ya, sudah disampaikan di situ bahwa sekarang semua catatan medis pasien itu ada dalam satu tempat, yaitu di satu aplikasi. Nah, ini perlu waktu ya, sampai Desember 2022 ini, 1 Januari-nya harus sudah terintegrasi. Nama aplikasinya Satu Sehat. Kalau Anda punya aplikasi Peduli Lindungi, coba cari di situ, sudah ada ternyata menu aplikasi Satu Sehat tersebut yang bisa diisi oleh
pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik ya untuk menguploadkan data-data pasien ya. Itu adalah sebuah perkembangan yang luar biasa di Indonesia, sudah dinaungi oleh undang-undang ya terkait dengan rekam medis elektronik yang tahun 2023 ini harus sudah diimplementasikan. Nah, kembali lagi ke jurnal yang tadi ya, yang kita akan bahas ya. Metode yang digunakan ini adalah bentuknya literatur review ya. Jadi si penulis ini menggunakan literatur review, database yang digunakan Request, EBSCO, dan ScienDirect. Kalau Anda nanti boleh menggunakan apapun ya yang Anda kuasai di luar ProQuest, EBSCO, dan ScienDirect. Ada kata kuncinya pakai bahasa Inggris tentunya ya, karena artikel yang dicarinya di luar negeri pasti kata kuncinya harus menyesuaikan bahasa Inggris. Anda pun nanti kalaupun mencari literatur review, jika ingin mendapatkan artikel dari luar negeri ya gunakan kata kuncinya pakai bahasa Inggris. Kata kuncinya nursing informatik, health information system ya. Ini maaf keperawatannya tidak kehapus. Nah, itu metode yang digunakannya. Nah, kemudian dari mereview puluhan artikel itu ya didapatkan hasil literatur review-nya, itu terdapat beberapa kata kunci. Maksud kata kunci di sini adalah bukan kata kunci mencari artikel yang tadi, beda ya. Kata kunci di sini adalah dari beberapa artikel yang didapat itu kalimat poinnya apa sih dari penelitian orang lain di luar negeri, publikasi orang lain di luar negeri itu apa kata kunci poinnya ya, gitu. Kata kunci yang dapat diambil dari manfaat yang dirasakan oleh perawat dalam penggunaan sistem informasi, yakni yang warna hijau, merasa lebih banyak waktu yang digunakan untuk bersama dengan pasien ya. Jadi perawatnya merasa lebih banyak waktu nih yang digunakan untuk bersama pasien karena tugas-tugas lainnya menulis, mencatat, apalagi tanda tangan dan sebagainya itu sudah dibantu oleh sistem informasi ya. Jadi justru waktu yang banyak digunakan saat ini harus dengan bersama pasien. Yang kedua, manfaatnya yaitu mengurangi kertas berupa jadinya tidak menulis di atas kertas lagi gitu ya. Kemudian kontrol kesalahan mudah dicapai ya, karena dengan sistem ya kalau salah menulis angka, huruf itu akan terdetek oleh sistem sehingga kesalahan human error-nya dapat diatasi ya. Itu manfaat berikutnya. Kemudian juga manfaat yang tidak kalah penting yaitu tersedianya data yang dapat digunakan untuk penelitian oleh siapapun nanti. Kalau datanya sudah dipublikasikan, artinya datanya dapat digunakan untuk penelitian. Serta tersedianya data sebagai landasan perlindungan hukum bagi perawat. Nah, penting nih bagi perawat ya, supaya aspek tanggung jawab, tanggung gugat ya di depan hukum perawatnya kuat karena ada bukti data otentiknya ya, tersedia, tidak hilang ya. Beda kalau di tulisan mungkin bisa hilang, rusak, basah, terbakar dan lain sebagainya ya. Selain itu, ya dengan sistem yang terintegrasi, komunikasi antar interprofesional itu dirasakan meningkat. Maksudnya antara perawat perawat dengan bidan, perawat dengan dokter, perawat dengan tenaga kesehatan yang lain, ya tentunya komunikasi akan meningkat. Sebab apa? Data dapat diakses dengan mudah ya oleh tenaga kesehatan tersebut. Ya. Namun di samping manfaat yang didapat, ya Anda juga nanti mencari nih kendala-kendala yang menjadi penghambat. Peneliti Ahmad ini menemukan dari sekian banyak artikel yang direview, menemukan beberapa kendala yang menjadi penghambat penggunaan, menghambat penggunaan sistem informasi perawatan. Ya, sebagaimana dalam kajian literatur ditemukan beberapa kendala, yaitu sistem perangkat yang di mana ya sistem yang ada itu tidak semua perawat mampu mengoperasikan sistem yang ada. Ini mungkin karena perawatnya belum diberikan pelatihan ya, belum diajarkan, atau barangkali memang kualitasnya belum siap untuk mengoperasikan sistem yang ada.
Kemudian bisa jadi prosesnya menjadi lambat ya, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu karena ya butuh pengalaman, butuh latihan para perawat itu ya. Kemudian berikutnya kerahasiaan data pasien kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Ya, memang ya karena datanya bisa diakses oleh orang lain ya dalam satu sistem. Ya, walaupun tentunya perlu adanya pengembangan sistem keamanan ke depannya ya, tetapi tetap ini menjadi kendala. Ya. Nah, berikutnya dengan adanya sistem ini, perawat terkadang merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis ya, karena tinggal checklist, tinggal contreng, tinggal klik gitu ya. Sistem informasi ini untuk memudahkan, tapi perawat terkadang ya merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis ya, karena semuanya sudah template-nya disediakan oleh sistem. Ya, ini adalah kendala ya. Sebab kemampuan menyimpulkan diagnosa dan intervensi dirumuskan langsung oleh sistem yang ada. Perawat tinggal memasukkan keluhan, tanda dan gejala, nanti sistem yang menyimpulkan sendiri diagnosis dan intervensi ini oleh sistem yang ada. Ya, itu menjadi kendala sehingga kemampuan berpikir kritis perawatnya seakan-akan hilang. Ya. Itulah manfaat dan kendala yang ditemukan oleh peneliti Ahmad dalam literatur review yang sudah beliau lakukan tahun 2019 ya. Nah, ini adalah pertemuan ke-10 ya, mahasiswa mampu mengetahui tadi manfaatnya apa ya, merasa lebih banyak waktu dengan pasien, paperless, kertas menjadi berkurang, kontrol kesehatan sudah dicapai, data untuk penelitian tersedia